Dan Bang Gali ini boleh jelasin tadi dalam hasilnya seperti apa di pemeriksaan sebagai saksi? Hasilnya berjalan lancar, dokter hari ini diperiksa untuk jadi saksi terkait adanya laporan diduga tindak pidana terkait kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen ya. Nah, tadi di dalam kita berjalan lancar, tidak ada kendala dan semua pertanyaan dijawab dengan sempurna oleh dokter. Ada beberapa pertanyaan dokter? Berapa tadi ya? Saya lupa, kurang lebih dari intinya lebih lah dari 10 pertanyaan. Seputar apa aja tadi pertanyaan? Ya seputar terkait produk Pak. Produk. Bukan treatment ya? Produk. Intinya terkait produk. Produk siapa? Ada berapa produk yang ditemukan berbahaya atau melanggar undang-undang kesehatan? Ya intinya ini produk saya sebut aja RG ya, yang yang sekarang ini yang masalah produk itu. Tapi produknya masih beredar atau enggak? Untuk produk sudah tidak beredar. Sejak kapan? Tidak beredar. Terakhir kapan ya? Saya lihat sendiri masih ada di e-commerce itu terakhir bulan November 2024. Nah, itu terakhir kan November 2024. Untuk sekarang kan sudah tidak ada lagi. Ini pemeriksaan pertama ya? Pemeriksaan pertama. Berarti ada dokter sebagai saksi dari pihaknya? Bukan, jadi intinya bukan NM juga. Intinya ada korban yang membeli produk tersebut, terus melaporkan karena dia merasa dirugikan berhubungan dengan tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen sebagaimana pasal 435 Undang-Undang 17 tahun 2023 dan pasal 8 Junto pasal 62 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ancamannya berapa tahun? Ancamannya sampai dengan 12 tahun ya. Dendanya 5 miliar. Korbannya ada berapa ya? Kenapa? Korbannya ada berapa? Ini korban satu. Yang melaporkan korban sendiri satu orang. Dari korbannya sendiri udah diperiksa juga? Sudah. Sudah. Korbannya sudah diperiksa. Tapi apa mungkin ada korban-korban lainnya? Ya mungkin aja ada. Cuman yang saat ini kita dampingin korbannya satu. Apakah nanti dokter dan tim akan membuka posko pengaduan juga terkait dengan korban yang masih? Ya bisa aja kita ke depan bisa aja mungkin ya dokter. Tuh, bisa aja. Seperti itu. Ya. Jadi di sini dokter nambahin aja ya. Kepada Om Brewok apa Mas Gali panggilannya? Kita kenalnya kayaknya namanya Om Brewok ya. Apalah itu. Iya. Jadi sebenarnya yang dikatakan kemarin mungkin dokter agak mengklarifikasi ya bahwa Badan POM itu tidak bergerak ya, bukan. Jadi sebenarnya Badan POM itu juga sangat kooperatif kok. Ini laporannya itu sama seperti laporan yang pernah dokter layangkan ke DRL. Kalian ingat ya, itu di situ juga ada salah satu barang buktinya itu adalah DNA salmon. Ya, selain itu juga ada WT tomato, ada white tomato ya dan lain sebagainya. Jadi kalau dokter melaporkan DRL itu ke barang buktinya ada banyak. Nah, kalau di sini barang buktinya salah satu barang buktinya yang memang glowing booster cell yang sempat kemarin jadi perdebatan itu diakui oleh DRG bukan produk. Itu adalah treatment. Ya, sedangkan ya kita sebagai dokter, orang awam pun tahu itu adalah sebuah produk. Itu bukan treatment. Ya, treatment itu adalah jasa. Ini produk kok, barang bisa kita lihat, itu bisa kita pakai dan digunakan di rumah. Barangnya sama berupa Repskin. Ya, Repskin yang di-relabeling. Ya, kalau kemarin DNA salmon oleh DRL, kalau ini oleh DRG itu dengan glowing booster cell. Ya, itu adalah relabeling. Seperti itu. Ya. Dok, berarti kalau yang di daerah itu sudah naik sidik kan? Dok, yang untuk yang Alhamdulillah sudah naik sidik, dari Badan POM pun juga sudah. Tadi juga dokter tanya kemajuannya seperti apa. Jadi kita tinggal menunggu detik-detik aja. Ini ancamannya sama ya 12 tahun. Jadi ya jika ditetapkan tersangka, maka wajib ditahan ya Bang ya. Wajib untuk ditahan. Nah, jadi jangan heran ya kalau serangannya ke dokter, penggiringan opininya semakin membesar karena detik-detik DRL menjadi tersangka juga sudah di depan mata. Seperti itu.
Berarti agenda untuk selanjutnya terkait laporan dokter ke DRL itu hanya penetapan sebagai tersangka aja nanti? Apa ada agenda lain juga? Ini tinggal menunggu untuk dugaannya dokter, tinggal menunggu menuju tersangka. Nah, untuk agenda di sini dokter hanya ini aja. Beda sebagai saksi kalau di Enggak, sini. kalau maksudnya ada pemanggilan selanjutnya lagi, pemeriksaan selanjutnya. Ya nanti kan kalau buat pemanggilan selanjutnya nanti kan ada keterangan tambahan. Untuk sementara hari ini Belum Ya. tahu kapan lagi. belum tahu. Belum tahu. Tapi yang Karena tadi, masih ada saksi. iya. Siapa Tapi tadi saksi? alhamdulillah kok lengkap banget ya, pertanyaannya juga lengkap banget, dan juga tidak ada lah istilahnya sudah yang namanya kita bingung ini produk atau treatment apa, bahkan penyidiknya juga kita udah jelas semua lah ya. Pertanyaannya juga udah sangat jelas. Seperti itu. Saksi yang lainnya selain dokter mungkin ada lagi siapa? Ada nanti NM. Ada nanti NM juga akan menjadi Kapan nih saksi. Bang, kalau boleh tahu? Agendanya? Saksi. Ya, maksudnya kapan pemeriksaan kalau boleh tahu? Belum tahu ya untuk agendanya kapan. Nanti pihak penyidik sini nanti akan mengagendakan. Tapi dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini kan dokter habis dokter kan pastinya Tapi seorang terdakwa bisa menjadi saksi juga ya di kasus ini? bisa dong, bisa. Bang, ada sedikit bang soal NM katanya diduga akan menjadi ada panggilan KPK. Tapi kan dari KPK juga sendiri membantah kalau tidak ada panggilan untuk NM sendiri. Kenapa harus KPK? Ini kan kita diperiksanya sebagai saksi aja. Tapi kalau saya sedikit menambahkan masalah KPK, itu kan istilahnya kita diminta untuk melengkapi daripada berkas, terus psikologi segala macam, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan penuhin semuanya itu untuk datang KPK. Seperti itu. Berarti tetap akan mendatangi KPK? Tetap dong. Diwakili nama abang atau NM-nya juga? Ya pastinya kan kalau NM kan sementara kan tidak bisa ya, pastinya lah sama kami lah. Seperti itu. Nah, mungkin juga ada teman-teman di sini Bang mau nambahin. Kemarin kita udah kasih tahu ya ke teman-teman wartawannya kalau ada panggilan buat DRG di Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur. Kapan itu? Jadi seharusnya kemarin dari Pak Anusnya, Dokter dengar sempat memberikan keterangan bahwa akan datang memberikan keterangan menjadi saksi itu di sekitar tanggal 1 hingga tanggal 6. Tetapi sampai sekarang belum memberikan keterangan. Jadi Dokter harap kepada Pak Anus ya sebagai lawyer dari DRG ya tolong nasihati ini kliennya untuk segera datang ke Polres Jakarta Timur ya mendatangi panggilan penyidik untuk memberikan saksi kok. Ya Dokter tidak melaporkan DRG. Tapi pemeriksaan DRG ini diperlukan sekali agar kasus pelaporan Dokter ke SS dan kawan-kawan ini segera berjalan. Seperti itu, karena kan kita ketahui kasus persekusi sudah lumayan lama ya ini ya, sudah hampir menuju 1 tahun gitu. Jadi jangan memperlambat ya. Belum lewat. Artinya itu waktunya dari tanggal 1 Oktober sampai 6 Oktober tidak hadir di pemanggilan. September ini. Oh, Oktober ini? Sekarang ya Oktober ya Pak. Oktober ya betul. Tanggal 1 sampai tanggal 6. Ini untuk Karena kan tanggal 6, artinya belum ada kabar. belum ada kabar, artinya mangkir. Iya. Jadi pemanggilan untuk SS ini menunggu keterangan saksi karena kan kemarin Dokter kan dibilang memeras, dibilang pengimpor merkuri terbesar di Indonesia. Nah, tapi untuk data awal ini sebenarnya saksinya dibutuhkan tuh dari keterangan DRG. Jadi silakan saja datang, nggak usah mangkir, biar cepat prosesnya. Gitu. Ya, sebagai warga negara yang baik datang ya. Bang, ini kan mungkin dari kuasa hukum Reza Gladys bilang kalau seandainya Nikita Mirzani akan dilaporin soal kebohongan publik itu gimana Bang? Kebohongan publik yang terkait ada rekaman kalau seandainya Siapa yang melaporkan? kuasa hukum Reza Gladys sendiri. Oh ya nanti kita tinggal tunggu aja ya seperti apa nanti laporannya. Kita juga punya bukti-bukti untuk pengaduan ya dalam hal ini. Kita akan melengkapi semua. Sempat juga terdengar Bang tahu Dokter akan dilaporkan karena kesaksian palsu di persidangan. Nah itu sempat juga, iya betul. Jadi sempat juga terdengar bahwa Dokter akan dilaporkan karena memberikan keterangan palsu di pengadilan. Silahkan, ya Dokter persilahkan. Bagian yang melaporkan akan semakin terkuak kok siapa yang memberikan keterangan palsu. Pada saat itu DRG bilang tidak mengenal Sarno. Padahal hampir setiap hari dia membuat konten tentang Sarno. Jadi ya udah silahkan dilaporkan dan Dokter akan melaporkan kembali. Sama seperti jadi gini, kasus pelapor balik ini sebenarnya Dokter tidak ingin melakukan ya, tapi sama seperti apa yang saudara SS melaporkan Dokter tentang penyebaran data pribadi. Ya, Dokter dianggap
memberikan nomor telepon SS pada saat itu, menyebarkan, dilaporkan, dan akhirnya Doktif melaporkan balik. Jadi sebenarnya Doktif tidak ada niat untuk melaporkan, tapi karena dilaporkan untuk hal-hal yang menurut Doktif bukan Doktif yang memulai ya, Doktif nggak pernah memulai. Jadi saudara SS yang memulai, ya Doktif melawan balik, seperti itu. Oke, minta tanggapan ini kan lingkaran kasusnya jadi udah rumit sekali dan panjang sekali. Dokter yang berkecimpung di dunia ini seperti apa sih dunia skincare? Ya betul, sebenarnya cukup melelahkan ya, karena kita nggak nyangka sepanjang ini, serumit ini ya, selama ini gitu loh. Ya, jadi dari kasus persekusi pun sudah cukup melelahkan, ditambah lagi dengan kasus Nikita, kasus yang DRG yang juga nggak di Polres Jakarta Timur juga nggak datang. Jadi yuk kita bareng-bareng menjadi warga negara Indonesia yang baik, datangin panggilan, ya berikan kesaksian yang sejujur-jujurnya gitu. Capek, tapi ya memang prosesnya harus dijalani seperti itu ya. Dokter, mungkin update Dokter terkait laporan Dokter yang di Polres Jaksel yang di Seutero sudah sampai mana sih? Jadi untuk laporan OFS itu dilimpahkan ke Jakarta Pusat. Ya, jadi dilimpahkan ke Jakarta Pusat, kemungkinan nanti Dokter minggu depan akan dimintain keterangan. Alasannya kenapa? Kalau untuk alasan kita nggak tahu ya, karena kan kita kan melaporkannya bukan dari Jakarta Selatan, kita melaporkannya ke Polda Metro. Dari Polda Metro diterima dan dilimpahkan ke Jakarta Pusat karena memang lokusnya di situ. Gitu. Jadi Dokter melihatnya itu memang di area wilayah Jakarta Pusat. Di tanggal berapa Dokter kalau boleh tahu untuk bisa di untuk tanggalnya belum tahu, tapi insya Allah minggu depan. Oke, cukup ya. Thank you ya, makasih ya. Oke, Makasih ya, Bang, ya. Buat tanya soalnya harinya beda. Apa tuh?